Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ningtuti Nopianti dengan NIM 21210078, kelas A2 angkatan 2021 dengan program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah retorika yang diampu oleh dosen Bapak Pia Nugraha MPD. Nah, di sini saya akan menyampaikan bagaimana sih tutorial menjadi good speech person dalam pidato. Mari simak penjelasan berikut ini. Banyak yang sering bertanya, bagaimana sih caranya menjadi pembicara yang handal dan lancar di hadapan banyak orang? Sebagian orang mungkin tidak mudah mengontrol dirinya dengan baik saat berbicara di hadapan banyak orang. Tentu, untuk menyiasatinya, diperlukan keahlian komunikasi dalam menyampaikan suatu gagasan dan penjelasan dari pembahasan yang dibawakan oleh sang pembicara tersebut. Maka dari itu, diperlukan latihan dan pembiasaan dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Ada salah satu contoh saat kita menyampaikan pidato. Cara berpidato yang baik dan benar perlu diketahui agar materi yang dibawakan tidak terkesan monoton bahkan membosankan. Lalu, bagaimana sih mengetahui cara berpidato yang juga dapat meningkatkan kepercayaan diri sehingga penampilan lebih maksimal? Pidato biasanya disampaikan dalam kegiatan-kegiatan resmi yang juga bertujuan untuk menyampaikan aspirasi terkait topik tertentu. Suatu pidato juga bisa dikatakan sukses ketika orator atau pembicara berhasil memikat hati dan mempengaruhi sang audiens untuk turut mewujudkan gagasan, aspirasi, atau ide yang disampaikan dalam pidato. Di sini saya akan menyampaikan kiat-kiat untuk menjadi seorang pembicara yang baik. Yuk kita simak. Yang pertama yaitu awali dengan senyuman. Cara berpidato yang harus diperhatikan di awal adalah mengawalinya dengan menebarkan senyum kepada audiens. Cara ini bisa menjadi salah satu trik untuk memberi kesan pertama yang baik serta memikat hati sang audiens. Selain itu, mengawali pidato dengan senyum bisa membantu mengurangi rasa gugup. Dengan begitu, pembicara atau orator bisa tampil lebih percaya diri saat membawakan pidato tersebut. Yang kedua, kita harus memahami materi yang akan dibawakan dan dibahas. Nah, sebelum tampil berbicara di depan umum, pastikan untuk mengetahui apa sih yang akan dibicarakan atau yang dibahas. Hal yang sering dilupakan oleh kebanyakan orang adalah tidak menguasai materi dengan baik. Alhasil, mereka kebingungan dalam menyampaikan pesan kepada semua orang. Nah, di sini saya mempunyai salah satu trik khusus untuk bisa memahami materi yang ingin dibicarakan. Caranya, kita bisa membagi struktur materi ke dalam 3 bagian, yaitu awal, tengah, dan akhir. Kemudian, cari bagian yang sekiranya dapat diselipkan seperti cerita bagus dan menarik atau sekedar humor. Nah, hal ini dapat membantu dalam mencairkan suasana serta menghafal apa saja sih poin yang ingin kamu sampaikan. Yang ketiga, bangun percaya diri dan gunakan bahasa tubuh. Saat tampil di depan publik, diperlukan rasa percaya diri yang tinggi. Nah, kebanyakan dari kita tidak menyadari saat berbicara ada bahasa tubuh yang sering dilakukan dan cukup mengganggu sang audiens. Sebagai contoh, sering memasukkan tangan ke saku, menggaruk leher, memainkan jari dengan gelisah, sering mondar-mandir, dan masih banyak lagi. Sebisa mungkin, kita harus menghindari bahasa tubuh yang justru membuat audiens tidak nyaman. Sebuah tips dari saya yaitu gunakan gestur tubuh yang santai sehingga dapat menjadi pendukung saat menyampaikan pesan. Saat kita tampil tegang dan kaku, audiens akan melihat bahwa kita kurang percaya diri dan bahkan tidak menikmati materi yang kita sampaikan. Nah, yang keempat, perbanyak latihan.
Sebelum berbicara, ada baiknya kamu harus melakukan latihan terlebih dahulu. Lakukan latihan di depan cermin agar kamu juga bisa memahami gerak-gerik wajah sendiri saat sedang berbicara. Sesekali juga lakukan bahasa tubuh yang nyaman bagimu dan juga bagi seluruh audiens. Selain itu, tetap simpan poin-poin apa saja yang ingin disampaikan agar tidak lupa saat menyampaikan informasi ataupun pidato tersebut. Latihan secara terus-menerus menjadi salah satu tips yang ampuh untuk menjadi public speaker yang baik. Dengan memperbanyak latihan, membuat kita terbiasa dalam berbicara. Caranya, latihanlah di hadapan diri sendiri dengan cermin atau libatkan keluarga dan teman terdekat kamu sebagai audiens. Kemudian, terus berupaya untuk membangun suasana rileks dan santai. Yang kelima yaitu pelajari audiens. Selain materi, saat berbicara di depan publik, sebaiknya kita juga harus mempelajari karakter audiens kita. Dengan cara melakukan sedikit riset tentang audiens tentunya akan membantu. Kita juga bisa mengetahui cara mereka berbicara dan bahasa lokal yang bisa kita pakai untuk mengambil hati mereka. Yang keenam, bangun interaksi dengan audiens. Saat berbicara di depan banyak orang, kita harus dapat menarik perhatian sang audiens dengan berbagai cara. Salah satunya adalah berinteraksi dengan audiens. Untuk memulainya jelas tidak mudah. Kita harus santai dan rajin berlatih, yang sudah disebutkan di poin sebelumnya. Bisa jadi senjata utama. Lihat dulu suasana audiens dan pastikan cara berinteraksi yang kita pilih tepat dan bisa diterima oleh mereka. Nah, yang terakhir, tutup pidato dengan cara yang berkesan. Agar penampilanmu saat berpidato jadi lebih maksimal, sebaiknya orator lebih menutup pidato dengan cara yang berkesan. Cara ini bisa dilakukan dengan menyampaikan ringkasan pertanyaan atau ajakan yang berbekas di hati penonton atau sang audiens. Dengan melakukan cara tersebut, pidato yang akan disampaikan jadi lebih berkesan dan akan selalu diingat oleh audiens. Kali ini saya akan menyampaikan pidato persuasif yang berjudul Self-Love. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pianugraha MPD selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dan rekan-rekan yang berbahagia. Izin memperkenalkan diri, saya Ningtuti Nopianti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai cinta diri sendiri atau lebih dikenal dengan self-love. Apa sih self-love itu? Kita hidup di dalam lingkungan masyarakat yang terbiasa dengan standar kualitas, seperti standar kecantikan yang diukur dengan sebagaimana yang kita lihat pada sosial media, cover majalah, dan sebagainya. Nah, setiap daerah tentunya memiliki standar kecantikan dan standar kecakapan pendidikan yang berbeda-beda, yang dimana anak-anak yang tidak menguasai pelajaran dianggap tidak kompeten. Bahkan, standar kepandaian diukur berdasarkan nilai rapot atau ujian dengan standar kurikulum yang disamaratakan. Nah, rekan-rekan, saat kita tidak dapat memenuhi kriteria atau standar tersebut, kita telah mendapatkan label gagal, tidak layak, tidak keren, bahkan tidak cukup. Sehingga kita terbiasa berusaha untuk memenuhi standar tersebut. Kita juga dipaksa untuk menjadi sama. Hal tersebut menyebabkan banyak dari kita yang berusaha menjadi orang lain, sehingga bakat dan ketertarikan kita atas sesuatu atau di bidang tertentu yang kita sukai seolah-olah tersingkirkan demi memenuhi standar tersebut. Rekan-rekan sekalian, pernahkah Anda mengomentari diri sendiri dengan kalimat yang mengutuk ketika membuat kesalahan? Kata-kata tersebut tentu memunculkan ketika kita memiliki cukup self-love sehingga menghasilkan rasa insecure terhadap diri sendiri. Insecure adalah istilah untuk menggambarkan
bagaimana perasaan kita saat tidak aman yang membuat seseorang menjadi gelisah, takut, malu, hingga tidak percaya diri. Nah, apa sebenarnya maksud dari mencintai diri sendiri? Nah, dilansir dari Psikologi Today, mencintai diri sendiri bukan sebagai mengenakan pakaian terbaik, merawat diri, atau mementingkan diri sendiri ketimbang orang lain. Seringkali juga kita terlalu fokus pada kekurangan yang ada pada diri kita, sehingga potensi yang ada kita tidak berkembang secara maksimal. Lalu, apa sih tolak ukur yang bisa mengatakan kalau diri kita telah memiliki dan memaknai self-love tersebut? Nah, rekan-rekan, ukuran kita bisa mengatakan kalau diri kita telah memiliki serta memaknai self-love adalah saat kita melakukan semua hal dengan hati yang tulus, tanpa adanya rasa paksaan atau rasa terpaksa dari dalam diri sendiri. Sehingga apapun hasil dari yang kita lakukan bisa dimaknai sebagai suatu proses pengembangan diri menuju kesuksesan. Nah, belajarlah dari kesalahan yang kita lakukan dan bertumbuhlah menjadi versi terbaik dari diri sendiri, daripada menjadi hal yang sama atau hal yang serata dengan orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tips and trick menjadi good speech person. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.